pertama-tama membuat part spinner atau bola yang di bagian bawah. Nah, ini menggunakan di bagian part design, sketch, lalu membuat setengah lingkaran menggunakan arc, lalu ditutup dengan line. Dan diatur untuk ukurannya. Nah, sketch ini dibentuk menjadi bola menggunakan menu shaft, lalu diklik di bagian sumbu tengahnya, pilih 360 derajat, klik OK, akan muncul bola seperti ini, dan setelah itu warnanya diganti menjadi merah. Setelah ini membuat adjustor, yaitu untuk mengadjust tinggi antara tongkat yang bagian pertama dan bagian kedua. Adjustor ini kita buat adjustor dengan setengah bagian dulu, lalu kita sesuaikan ukurannya. Untuk lubang bagian atas lebih besar daripada lubang bagian bawah, karena tongkat atas itu diameternya 2, sementara yang bawah diameternya 15 mili. Kita menggunakan shaft lagi 360 derajat. Nah, setelah ini lalu membuat dua lubang dengan diameter yang berbeda, menyesuaikan dengan diameter lubangnya. Untuk pembuatan ini kita menggambar sketch di bagian atasnya, lingkarannya, lalu kita menggunakan pocket untuk membuat rongganya. Lalu setelah ini adjustor diberi warna putih karena rencananya akan dilapisi fluoresen. Lalu part yang selanjutnya adalah tongkat bagian bawah. Tongkat bagian bawah ini memiliki dua bagian. Yang pertama, bagian cawan. Dan juga bagian tongkatnya. Bagian cawan ini berfungsi sebagai tempat nanti bola spinnernya. Kita membuat dulu desainnya separuh bagian, lalu kita shaft 360 derajat. Nah, untuk bagian cawannya, untuk membuat sekungannya, sama seperti cara membuat bola, kita menggambar setengah lingkaran menggunakan arc, lalu kita tutup garisnya dengan line. Lalu kita cut dengan memilih sumbu 360 derajat. Hasilnya seperti itu. Untuk ujung cawannya diwarnai putih karena dilapisi fluoresen. Untuk tongkatnya sendiri diberi warna coklat. Setelah ini kita membuat tongkat bagian atasnya, yaitu dengan membuat lingkaran, lalu kita pad. Nah, tongkat bagian atas ini
akan sebagai tempat untuk tongkat bagian bawah karena bisa di-adjust. Dia memiliki rongga untuk bagian tongkat bagian bawahnya. Nah, maka kita membuat lubang. Kita sketch dengan membentuk lingkaran, lalu menggunakan menu pocket untuk membuat rongganya. Nah, lalu tongkat ini juga akan memiliki sambungan dengan kotak. Maka kita buat dengan menambahkan dimensi lingkaran yang lebih besar. Kita sketch lalu diberi pad. Lalu tongkat ini diberi warna coklat. Nah, setelah ini kita membuat bagian kotak untuk tempat sensor ultrasoundnya. Di sini dimensi yang dipakai 8x8x14, untuk tingginya 14 cm dan panjang dan lebarnya 8 cm. Nah, setelah ini kita menggunakan menu shell untuk menghilangkan ruang bagian dalam dan dengan ketebalan 2,5 mm. Lalu kita buat, karena tadi dipakai untuk sambungan perlu ditebalkan. Kita sketch lalu diberi pad untuk yang bagian bawah ketebalan 2 cm, yang bagian atas 1 cm. Nah, untuk lalu kita tutup lagi kotaknya dengan menggambar sketch lalu di pad lagi. Ketebalan 2,5 mm. Nah, lalu di sini ada 4 lubang yang dibuat. Yang pertama itu lubang untuk tombolnya, yang kedua untuk buzzer, yang ketiga dan 4 lubang untuk sensor ultrasoniknya. Untuk lubang tombol dan buzzer untuk alat getar, diameternya 2 cm, lalu untuk yang lubang ultrasoniknya 1,5 cm. Lalu kita atur untuk ukuran dan tingginya. Lalu sketch ini kita pocket untuk membuat rongga setebal 2,5 mm atau tembus sampai ruang dalam. Lalu
Nah, karena ini menggunakan listrik, diberi lubang untuk charger sebesar charger untuk ponsel pintar di bagian belakang dengan sketch dan pad. Dan karena kotak ini memakai sambungan untuk bagian handle dan tongkat, kita buat lubang di bagian atas dan bawah. Lubang bagian atas untuk handle lebarnya 15 mm, lalu untuk bagian bawah 2 mm untuk tongkatnya. Kita sketch dan pocket. Dan untuk ujung-ujungnya ini, untuk menghaluskan ujung-ujungnya menggunakan fitur edge. Lalu diwarnai warna coklat muda. Nah, ini kita bagian ini membuat handle untuk tongkatnya. Pertama-tama kita ingin membuat permukaan. Nah, itu harus kita sketch. Kita menggunakan construction line, yaitu dengan cara klik 2 kali di bagian lainnya, lalu centang construction line. Ini construction line ini ketika kita keluar dari sketch, dia tidak akan muncul di bagian desain, di bagian produk. Jadi dia hanya muncul untuk keperluan desain. Nah, lalu kita membuat lingkaran untuk genggamannya. Lingkarannya kita sesuaikan ukurannya, yaitu 30 mm untuk diameternya. Lalu kita gabung posisinya, tepatkan dengan construction line menggunakan coincidence. Lalu juga kita atur tingginya terhadap sumbu X. Nah, kita membuat duplikasi ini menggunakan mirror, duplikasinya 4. Diatur 4, lalu jaraknya 40 cm. Lalu kita fixkan untuk posisinya. Nah, setelah ini kita membuat lingkaran yang lebih besar dan diameter 40 mm. Nah, lingkaran ini kita sentuhkan dengan 2 lingkaran yang kecil. Caranya dengan menggunakan fitur untuk mengatur ukuran. Kita klik di bagian lingkaran besar dan lingkaran kecil, kita klik kanan, lalu pilih tangan C. Lalu kita duplikasi lagi, duplikasinya 3 buah, diatur jaraknya 40. Lalu untuk posisinya kita fixkan. Nah, untuk mendapatkan kurva untuk genggamannya, kita melakukan quick trim di bagian lingkaran-lingkaran yang tidak bersinggungan. Nah, ketika dihapus, maka akan membentuk kurva untuk genggaman jari di handle-nya. Nah, didapatkan kurva seperti ini. Lalu setelah ini kita membuat bagian atas dari handle-nya menggunakan lingkaran di sketch. Lalu kita atur jari-jarinya. Dan juga jaraknya terhadap sumbu X. Nah, setelah ini kita membuat construction line.
construction line ini berfungsi untuk membatasi kurva, karena setelah ini kita akan menghapus lingkaran bagian luarnya menggunakan quick trim. Cara membuat line menjadi construction line itu dengan mengeklik 2 kali di line-nya, lalu centang construction line. Nah, kita sudah mendapatkan kurva seperti ini. Nah, setelah ini kita membuat ujung-ujung kurva ini menyatu. Nah, itu menggunakan fitur plane, parallel true lines, lalu referensinya sumbu Z, dan titik acuannya itu di ujung titik desain kita. Setelah itu kita membuat oval yang kita sesuaikan diameternya. Nah, kita menyesuaikan agar oval ini bisa menempel dengan bagian atas dan bawah dari kurva kita. Nah, itu dengan caranya mengklik di bagian oval tadi, lalu klik di ujung kurva, dan klik kanan coincidence. Nah, karena kita membuat sebagian saja, kita buat lagi construction line di tengah-tengahnya, lalu kita trim di bagian yang tidak kita perlukan. Cara yang sama digunakan untuk menyambung kurva bagian satunya, yaitu dengan plane, parallel true lines, reference sumbu Z, dan titik acuannya di ujung kurva. Setelah itu membuat oval yang disesuaikan diameternya dan posisinya dipaskan dengan kurva menggunakan coincidence. Lalu kita hapus bagian dengan memasang contraction lines dan melakukan quick trim. Nah, kita mendapatkan kurva kerangka untuk permukaannya, lalu dengan menu multi surface, kita membuat permukaan, sketch-nya pilih yang mendatar, lalu to guides-nya pilih tadi yang kita buat menggunakan plane. Nah, setelah ini, surface-nya kita melakukan membuat surface ini agar utuh, lalu dengan menggunakan menu simetri. Pilih multi surface yang tadi, lalu kita klik menu simetri. Dan juga kita melakukan close surface untuk menutup rongga-rongga yang masih belum tertutup permukaannya. Dan setelah ini kita menyatukan semua tadi permukaan dan elemennya, ada 4 permukaan menggunakan fitur join. Nah, setelah fitur join ini, maka surface akan berubah menjadi part yang berongga. Nah, untuk kita lalu meng-hide bagian surface-nya sehingga kelihatan partnya.
Nah, lalu untuk memodifikasi handle dan membuat sambungan menggunakan sketch dan pad. Ini untuk bagian sambungannya. Sebal diameternya 15. Lalu dibeli lagi sambungan dengan bagian yang lebih besar itu dengan ketebalan 5 mili. Nah, lalu karena handle ini berongga dan rencananya akan dibuat terdapat Bluetooth dan perangkat suara di mana dapat menghubungkan antara tongkat dengan aplikasi Google Maps di ponsel, maka kita membuat lubang untuk lubang speaker, lubang audio, serta lubang untuk kabel earphone. Lubang speaker dan lubang untuk masuknya audio lebarnya 2 mili. Lalu untuk lubang yang untuk kabel earphone 4 mili. Dan lokasi yang berbeda agar mudah dibedakan. Lalu ini menggunakan sketch dan pad. Sketch dan Pocket. Setelah itu handle-nya sudah jadi dan kita akan memberi warna handle ini. Handle-nya berwarna hitam. Nah, lalu kita masuk di bagian assembly. Dengan assembly design. Lalu kita pertama-tama menghubungkan handle dengan kotaknya. Dan handle-nya sudah difikskan. Lalu menggunakan coincidence untuk mensejajarkan antara handle dengan lubang di kotak. Lalu kita sesuaikan dengan untuk pengaturan jaraknya. Lalu yang kedua itu antara tongkat bagian atas dengan kotaknya. Sama caranya menggunakan coincidence constraint dan pengaturan jarak. Lalu yang setelah itu tongkat dengan bagian tengah dari adjustor tinggi. Lalu tongkat bagian bawah dengan adjustor. Dan terakhir bola spinner dengan bagian cawannya. Nah, maka didapatkan keseluruhan dari produk seperti ini. Tongkat alat bantu untuk tunanetra menggunakan sensor ultrasonik dan desain yang ergonomis, di mana handle-nya ini ergonomis, lalu terdapat adjustor untuk tinggi dan juga bola spinner sehingga tongkat ini cukup digeser, tidak perlu diketuk-ketukkan. Sehingga pengguna tidak merasa kelelahan saat menggunakan tongkat ini. Dan juga fitur untuk
seperti Bluetooth di Google Maps, juga sensor ultrasonik untuk membantu mobilitas. Sekian.